Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan sholawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami memulai bercerita panjang lebar, mari kita berenung sejenak bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi dan untuk beribadah kepadanya. Di sebuah desa terdapat ulama tersohor yang penuh karismatik. Siapa dia? Dia adalah seorang Gus, yaitu Gus Baha. Ahmad Bahaudin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Baha. Lahir 29 September 1970 Masehi, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid Kiai Maimun Zubair. Nama lain Gus Baha. Informasi pribadi, lahir 29 September 1970, umur 54 tahun. Indonesia Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Pasangan Ningwinda, anak Tasbiha Mahmida, Hasan Tasbiha dan Mila Tasbiha. Orang tua, ayah, Kiai Haji Nur Salim, ibu, Nyai Hajah Yuhanids. Alma mater Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Gus Baha dikenal sebagai ulama, ahli ilmu Al-Quran. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA, Kiai Nur Salim Al-Hafiz, dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Mergoyoso, Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Hamim Jazuli, Gus Miek, Gus Baha memulai gerakan Jantiko, Jamaah Anti Koler, yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti nama Mantab, Majelis Nawaitu Topobroto, lalu berubah menjadi Zikrul Gafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko Mantab dan Zikrul Gafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Sehari-hari. Kehidupan pribadi Gus Baha, setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan Ningwinda, anak Kiai keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan Gus Baha. Sebelum lamaran, dia menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan kehidupan beliau bukan model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan, "Klop, alias sami mawon kalih kula, sama saja dengan saya." Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke Pondok Pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Yogya dan Urunan atau Patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Yogya. Saat di Yogya inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha, yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Pendidikan beliau. Gus Baha, kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan mahorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu KH Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha, di usianya yang masih muda, mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syaihina KH Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi dan sanadnya.
Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa, ketika akan mengadakan forum musyawarah atau bahsul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syaikhana Kiai Haji Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari teabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syaikhana Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan teabir tentang suatu persoalan oleh Syaikhina. Karena saking cepatnya teabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syaikhana pun terharu dan berkata, "Iya ha. Kowe pancen cerdas tenan, betul ha. Kamu memang cerdas sekali." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syaikhana saat memberikan mawais di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku ya kaya Baha, iku. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha, itu. Begitu kurang lebih perkataan Syaikhana. Selain mengenyam pendidikan di pondok pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusyaifah atau Yaman. Namun, Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah PP. Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan memintanya mau kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Yogya minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut, Gus Baha lakukan secara rutin sejak 2006 hingga sekarang. Karir akademik Gus Baha. Sebagai seorang santri tulen, yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Shohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran menurut Profesor Quraisy Shihab posisi Gus Baha selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin, karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Karya beliau diantaranya, 1. Kitab Hifduna Lihazal Mushaf li Bahaudin Nur Salim. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Gus Baha, yang menjelaskan tentang Rasm Utsmani yang dilengkapi dengan contoh dan penjelasan yang disandarkan pada kitab Al-Muqni, karya Abu Amr Usman bin Sa'idi Ad-Dani, W444 Haji.
Kitab ini berguna bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana memahami karakteristik penulisan Al-Quran di dalam Mushaf Rasm Utsmani. Dua tafsir Al-Quran versi UI dan Al-Quran terjemahan versi UI Gus Baha, 2020. Salah satu ciri khas tafsir dan terjemahan UI yang ditulis oleh Gus Baha dan timnya adalah tafsir ini dikontekstualisasikan untuk membaca Indonesia dan dengan rasa Indonesia. Tafsir dan terjemahan UI ini sama sekali tidak mengubah dari keaslian Al-Quran itu sendiri. Sumber ini dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.